Ya harapannya Gary kamu insaf lah. Yang kamu sedang zolim ini orang yang buta. Kalau Agus ini buta bawaan, itu mungkin sebetulnya ngelihat seperti kita. Tapi kalau beliau ini dibutakan, otak akal pikiranmu harus bekerja sebagai manusia. Kan memang Pak Gary kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Selesaikan aja dulu mahasiswamu, baru nanti ngaku-ngaku pengacara. Kita tunggu nanti di Polda Metro ya, biar kamu tahu artinya mendekam di penjara. Hari berganti hari, kisruh donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti nampak semakin menjadi-jadi. Di tengah perdamaian yang sejatinya sudah berada di depan mata, sengkarut konflik tidak ada hentinya muncul dan membuat polemik ini semakin rumit dan berkelit-kelit. Terbaru, giliran Agus Salimlah yang hadir membawa gebrakan baru. Pasalnya, Agus mengaku jika tim kuasa hukumnya sudah resmi melayangkan laporan polisi terhadap Gary Julian selaku salah satu pengacara Novi atas dugaan penipuan. Langkah itu sendiri dilakukan oleh tim kuasa hukum Agus lantaran Gary digadang-gadang memiliki peran besar di balik proses diserahkan kembalinya uang donasi ke tangan yayasan milik Novi. Lantas, sudah sejauh manakah laporan tim kuasa hukum Agus Salim terhadap Gary Julian? Serta benarkah pula mereka menduga jika Gary Julian sebenarnya bukanlah pengacara, melainkan hanya seorang mahasiswa? Laporan polisi terhadap Gary Julian Saputra, kita kemarin sudah diperiksa sebagai pelapor dari kantor hukum Dr. A.M. Farhad Abbas SHM hadirkan, dan selanjutnya pemeriksaan kepada Agus dan istrinya sebagai korban, Agusnya, dan Emi Nurmala sebagai saksi di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan yang dimana Gary telah menipu Agus, dimana nanti uang tersebut akan dikembalikan, tapi nyatanya setelah uang itu dititipkan kepada yayasan, uang tersebut gak dikembalikan, Agus ditelantarkan, gak diperobatkan gitu. Kalau memang dititip, barang atau uang yang dititip itu ketika diminta harus dikembalikan. Kalau dia tidak dikembalikan, nanti unsurnya nambah lagi jadi penggelapan. Itu kalau misalnya kalau kita udah bicara ke sana kemari, kemarin juga yang waktu sibuk di yang Novi pergi itu juga kan salah satu ulahnya Gary juga gitu. Kita semua kena prank. Ya siap Agus jelang pemeriksaan. Ya kita siap, kuasa hukum Bang Yasin, Mbak Marlina sebagai kuasa hukum untuk mendampingi Agus dan Mbak Emi di Polda Metro Jaya. Kalau untuk pembelaan Agus ini ya hal yang biasa aja lah, kita cuma karena kita pelapor kan kita nating tulus saja ya. Yang cuma menyampaikan apa yang Agus alami, apa yang Agus dengar, terus kemudian nilai-nilai kerugian. Tetapi ada yang mau kita sikapi dari pihaknya si Gary ya. Dia kan ini mengaku-ngaku pengacara. Dia aku juga kemudian juga dibilang dia pengacara juga dia dimaju. Dia ini juga orang yang baru aja semester berapa sih dia? Semester 3 masih maba. Semester 3 gitu. Iya. Masih mahasiswa baru gitu loh. Jangan ngaku-ngaku pengacara. Jangan nggak boleh bicara atau melakukan draft-draft apa kemudian mengangkat dirinya sebagai seolah-olah dirinya seorang advokat, itu nggak boleh. Ya harapannya Gary kamu insaf lah. Yang kamu sedang zolim ini orang yang buta. Kalau Agus ini buta bawaan, itu mungkin sebetulnya ngelihat seperti kita. Tapi kalau beliau ini dibutakan, otak akal pikiranmu harus bekerja sebagai manusia gitu loh. Dia ini manusia, dia punya anak istri. Uang itu mungkin nggak berarti buat kamu, buat Agus sangat berarti, buat keluarga Agus sangat berarti. Dan uang itu bukan uang kamu, Itu uang Agus. itu uang Agus gitu loh. Jadi kalau mau punya duit ya kerja, jangan melakukan seperti ini, zolim sama si keluarga Agus gitu. Jangan mimpi gitu. Kalau mau kerja ya selesaikan aja dulu
mahasiswamu baru nanti ngaku-ngaku pengacara. Kita tunggu nanti di Polda Metro ya, biar kamu tahu artinya mendekam di penjara. Sungguh bertubi-tubi serangan datang menghujam kubu Novi. Usai dicecar habis oleh Alvin Lim yang seakan tak pernah lelah melancarkan sentilan terhadap kehidupan personal Novi, kini giliran kuasa hukumnya yang menjadi sasaran tim pengacara Agus Salim. Apalagi dalam kesempatan itu, Agus sempat pula meluapkan kekecewaannya terhadap Gary Julian yang menurutnya telah melepas tanggung jawab. Menariknya lagi, derasnya laju serangan itu sempat membuat Novi untuk memutuskan mundur sementara dari posisinya sebagai ketua Yayasan Kemanusiaan miliknya. Lantas mungkinkah Farhad menilai keputusan Novi untuk mundur membuat posisi Gary Julian menjadi semakin terjepit lantaran semua aktivitas yayasan menjadi tanggung jawabnya? Kalau yang terkait dengan saya kan sudah saya cabut semua. Tapi proses gugatan lainnya yang ada kaitan yang artinya selama ini dijanjikan mau dikembalikan ternyata tidak dilakukan juga gitu. Perpindahan uang itu menurut Agus ditipu, dipaksa, dikelabui oleh Oknum PLH Sekretaris yang dimana sudah dilaporkan dan nanti kita akan uji. Dan kalau dia mundur betul berarti yang bertanggung jawab adalah Gary. Nah, Gary harus bertanggung jawab, tidak bisa dulu Novi enggak gitu. Yang jelas Agus adalah orang yang ditolong dan uangnya saat ini masih berada di yayasan. Itulah kesalahan dan kenapa harus mereka dikejar oleh hukum. Kan memang Pak Gary kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa kalau misalnya kan karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat ini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, aku kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Siapa sangka Agus juga membawa kabar bahagia dalam kemunculannya di hadapan media setelah lama tak bersuara. Karena rupanya kini Agus sudah tidak lagi bertempat tinggal di kediaman Wawa, lantaran sudah disewakan sebuah apartemen indah oleh seorang wanita bernama Sisi yang mengaku tersentuh menyaksikan lika-liku kehidupan Agus pasca menjadi korban penyiraman air keras. Hebatnya lagi, Sisi tidak memberikan tenggat waktu sama sekali, sehingga Agus bisa menggunakan apartemen itu sampai kapanpun. Sisi bahkan mengaku jika dirinya lah yang akan murka apabila Agus angkat kaki dari apartemen itu sebelum kondisinya pulih 100%. Lantas, apa yang mendorong Sisi untuk memberikan apartemennya untuk Agus? Karena saya tahu situasi kondisi Agus itu juga butuh dukungan tempat tinggal yang nyaman ya. Karena kan sebelumnya kan tinggal di rumah Wawa ya Gus ya. Yang mungkin kalian di sana ada berapa orang tuh Gus ya. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini butuh tempat yang tenang, aman, nyaman. Dan akhirnya saya memutuskan itu, memberanikan diri lah untuk menyampaikan kepada keluarga Wawa. Dan ternyata rupanya direspon sangat baik. Ya udah, langsung aja begitu saya infokan. Kalau bisa sekarang tinggal bawa pakaian aja. Datang udah langsung tinggal, dan faktanya sampai hari ini udah hampir 2 minggu ya. Iya, benar. Kondisinya baik-baik aja, nggak ada masalah, artinya tidak ada sesuatu yang menjadi suatu masalah yang harus dibahas besar-besar gitu loh. Dan selama ini yang
diharapkan itu supaya mental Agus itu benar-benar bisa pulih, stabil. Dengan demikian harapannya luka-luka keloid yang dirasakan Agus sakit tadi itu bisa terkurangi ya Gus ya. Benar. Jadi pengobatan tidak semata harus ke medis, tapi dengan kenyamanan yang kita bangun itu juga bisa membantu. Jadi dari dalam diri Agusnya sendiri gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak sewa ya Gus ya. Saya kasih free aja sampai Agus merasa benar-benar yakin. Justru saya kalau misalnya Agus dan kebetulan Bapak kan ikut juga ya, Bapak dan Ibu Agus kan ikut. Kalau misalnya mereka mau mengatakan nanti kami merencanakan sebulan atau 2 bulan lagi di sini gitu, justru saya yang marah. Masalahnya gini, saya mencoba karena saya tahu apa yang dihadapi Agus begitu dahsyatnya, makanya saya ingin sekali mentalnya itu benar-benar pulih dan stabil dulu. Stabil itu kata kunci itu. Kalau misalnya dirasa sudah stabil, sudah yakin siap menghadapi situasi berikutnya ya. Kita kan tidak pernah tahu ya nanti Agus memutuskan apa gitu ke depannya gitu. Itu kalau memang betul udah siap menghadapi itu ya silakan gitu. Tapi artinya saya membuka hati, terserah Agusnya aja. Gak apa-apa Mbak, sekali-sekali berbuat yang kebaikan ya. Mungkin hanya itu yang saya bisa ini kan ya Gus ya. Untuk pertimbangan tersendiri memang ada pertimbangan juga gitu kan. Cuman kan di rumah Wawa juga Agus nyaman, tenang juga, tentram juga. Cuman di suatu sisi Agus mikir sering dengar mobil, motor gitu lewat di saat Agus tidur, mengganggu lah begitu kan. Dengan ada tawarannya dari ibu ini kan, Agus mikirnya oh kalau di apartemen sih agak tenang gitu. Agus juga bisa berpikir tenang gitu kan, untuk menjaga mental Agus. Jadi untuk di saat itu juga udah Agus pikirkan, udahlah coba dulu yang di situasi yang baru ini gimana ininya begitu. Ternyata alhamdulillah Agus nyaman gitu. Ya udah makanya sampai saat ini udah hampir 2 minggu Agus tinggal bersama Bu Sisi. Aku nggak kenal sama Agus, tapi karena permasalahan ini aku jadi kenal Agus. Jadi secara naluri kemanusiaan barangkali ya yang membuat itu akhirnya menarik. Kami saling tarik menarik ya akhirnya ya, karena Agus dalam kondisi seperti ini. Saya lihat di media sosial mayoritas netizen menghujat. Jadi saya pikir atas dasar tadi penilaian saya secara pribadi ya sesuai dengan bidang ilmu saya ya, saya memutuskan Agus yang benar. Apalagi kondisi seperti ini, secara hukum benar, dizolimi pula gitu. Jadi saya pikir wah ini udah nggak benar banget nih. Ini bukan persoalan Agus saja yang tersakiti oleh publik, tapi pola perilaku netizen yang demikian itu sangat membuat miris di hati. Di balik perihnya luka nestapa, pastinya tersimpan sebuah kebahagiaan indah. Kira-kira itulah yang agaknya dapat menggambarkan kondisi Agus saat ini. Di tengah kisah hidup yang dipenuhi sengkarut konflik panas, Agus akan tidak ada hentinya dijumpai berkah. Seperti saat ini contohnya, di mana Agus Salim disewakan sebuah apartemen indah oleh seseorang yang tersentuh menyaksikan kisah hidupnya. Hal itulah yang kini menjadi kekuatan bagi Agus untuk melanjutkan langkah kakinya, walaupun berat beban sungguh terasa. Buktinya, kesehatan Agus kini juga sudah semakin membaik. Lantas, benarkah saat ini Agus mengharapkan momongan dari Yang Maha Kuasa? Serta bagaimanakah pula penjelasan Agus tentang kondisi kesehatannya saat ini? Kalau untuk dari mata si Agus sih kadang sering tersekat juga nih untuk ke dokter. Cuman kan untuk saat ini memang mata Agus tertutup dua-dua. Jadi kalaupun nanti Agus mau operasi itu bisa aja. Cuman itu namanya operasi estetika. Yang operasi estetika itu di mana bola mata kita diangkat dan dikasih kelopak palsu, nanti dikasih bola mata palsu, nanti akan seperti mata biasa. Iya, jadi kelihatan gitu. Jadi kelihatan estetik. Ya kayak orang ini aja, normal aja gitu. Nah kalau untuk kondisi mata, kalau mau operasi gitu, cuman kalau nggak operasi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Cuman ya seperti tertutup aja gitu, seperti orang tidur terus mata Agus gitu. Untuk kondisinya sekarang mata Agus baik-baik aja, nggak ada rasa perih ataupun sakit gitu sih. Terus untuk kondisi fisik Agus, untuk luka yang ada di badan-badan Agus ini, untuk saat ini alhamdulillah gitu, udah mulai mengering, cuman ada sedikit-sedikit luka, cuman yang membuat sakit tuh kadang keroidnya, ya. Jadi yang timbul-timbul ini kadang tuh membuat situasi fisik Agus tuh kadang-kadang tuh itu yang buat kadang tidur nggak nyenyak, kadang rasanya
risih juga, sulit bergerak, itu aja sih. Kalau untuk lukanya alhamdulillah sih udah Meradang ya? Iya betul. Kalau untuk di muka alhamdulillah sih Mbak, maksudnya memang Allah itu kasih, padahal di muka itu lebih parah ya, tapi alhamdulillah Allah kasih ke Agus itu luar biasa, di muka itu jadi bersih banget. Nih, boleh Agus tunjukin? Iya. Jadi itu di muka itu bersih. Ada nih kalau maksudnya nggak yang kayak parah banget kan. Harusnya kan memang kalau misalnya kena yang seperti itu kan sama nih yang kayak ini sulit disembuhkan ya. Tapi atas izin Allah, alhamdulillah syukur banget aku sama Allah, itu aja sih. Kalau untuk keluar negeri sih memang udah ada, cuman tunggu ininya aja gitu. Cuman kan Agus lagi kan untuk itu sih belum aku bisa pastikan. Soalnya kan untuk kondisi mata gue udah seperti ini gitu kan. Nantilah itu berproses sih sebenarnya gitu. Nanti ada prosesnya. Jadi tunggu aja lah kabar baiknya. Semoga nanti gimana untuk mata Agus misalnya ada ini, mungkin insya Allah mudah-mudahan ya ada rezeki, insya Allah. Itu aja sih. Kalau untuk mental aku alhamdulillah sih udah sekarang tuh memang benar-benar ya itu lebih kita ngajarin kita terima apa adanya, maksudnya udah takdir Agus begini, aku sudah harus jalanin apa yang udah menjadi takdirnya Agus gitu. Lebih happy berarti ya Agus? Saya happy, Agus seneng banget sekarang, jangan Agus sedih lagi ya, seneng banget sekarang. Kalau itu sih memang udah memang pengen banget sih, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus, Agus bisa dalam waktu dekat ini bisa dapat omongan lah gitu. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi musisinya. Ya nanti bisa ada dampingin, nanti ada yang bantuin Agus kalau lagi beraktivitas, ada yang jagain nanti anak Agus yang jagain. Doain yang terbaik buat Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.